merasa bosan karena setiap hari harus berdiam diri di rumah. Sadarinya, ia hanya tidur dan kedua orang tua ulah lagi. Hong selalu kesal jika mengingat pesan dari ibunya itu. Sang ibu memang sudah lelah menghadapi Hong yang sangat sulit. Ia berkali-kali ditegur oleh orang karena mumpung ibu tidak di rumah, aku ingin berjalan-jalan. Aku sudah sangat penat. Setiap kali udara hari ini Hong melanggarnya perintah ibunya. Dia berencana untuk keluar rumah karena sudah merasa. Hong tiba-tiba berhenti di depan rumah seorang warga. Rumah itu sangat megah, dikelilingi pohon-pohon hijau yang membuatnya makin terlihat asri. Di tengah pintu rumah tersebut terdapat lonceng yang indah. Kilauan emas menghiasi sisi lonceng, tidak seperti lonceng biasa. Wah, lonceng buka ya, sembarang lonceng. Lonceng itu sangat luar biasa. Pikir Hong, ia kemudian berjalan mendekat dan mengagumi keindahan lonceng. Hong bahkan rela berdiri di rumah itu berjam-jam hanya untuk memandangi benda itu. Lonceng ini beli di mana ya? Tak terasa hari ini ternyata mulai sore. Hong melarikan Hong mengalihkan pandangannya dari lonceng itu. Gawat, aku harus segera pulang ke rumah, kata Hong yang berlari agar bisa sampai di rumah sebelum pukul 4. Aku harus cepat supaya ibu tidak tahu kalau aku pergi. Selanjutnya, aku sangat kagum melihat keindahan lonceng tadi, emasnya yang berkilau membuat lonceng itu makin terlihat luar biasa. Sepertinya aku bisa mengambilnya. Malam harinya terlintas di kepala Hong untuk melakukan sesuatu. Ia berencana untuk mencuri. Hong kembali ke rumah itu lagi. Pada jam yang sama, ia menoleh ke sana kemari, memastikan keadaan benar-benar aman. Ia pun segera berlari ke teras untuk menjalankan aksinya. Sepertinya tak ada orang yang melihatku. Hong berdiri di depan pintu. Ia memegang lonceng itu dan mulai melepasnya. Bawa, Eka, sini. Semua tak mudah, ia kira. Kenapa susah sekali sih? Ia masih terus berusaha mengambil lonceng itu dari pintu teras. Semakin lama lonceng itu semakin berbunyi dengan kencang. Kenapa kencang sekali? Seketika Hong menjadi panik.
Ia kemudian melarikan diri meninggalkan lonceng itu karena takut tertangkap. Untung saja tidak ada orang yang tahu. Sudah, aku mau pulang saja. Malamnya Hong kembali mencari cara agar pencuriannya tidak gagal lagi. Ia mundar-mandir di halaman rumah. Aku harus segera menemukan cara agar lonceng itu tidak berisi. Ia harus membuat suara lonceng itu menjadi senyap dan tak benar. Hong akhirnya mendapatkan ide brilian. Yes! Teriak Hong. Sang ibunya yang terkejut pun bertanya pada anaknya itu, "Kenapa kau? Tidak ada apa-apa, Bu?" Sahutnya. Hong akan menggunakan kapas untuk menutup telinganya, dan begitu suara lonceng tidak akan terdengar lagi. Lagi-lagi Hong kembali lagi ke rumah itu. Kali ini ia lebih percaya diri karena kedua telinganya sudah tertutup kapas tebal. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan tak ada orang yang mengetahuinya. Layaknya sudah sangat mirip dengan pencuri sungguhan. Hong melepaskan lonceng itu dengan penuh keyakinan. Dia tersenyum lebar karena suara lonceng itu benar-benar tidak terdengar. Padahal lonceng itu bertentang dengan amat kencang. Wah, hebat sekali aku. Aku berhasil membuat lonceng ini menjadi tak bersuara. Penghuni rumah itu kemudian mengintip dari balik jendela. Mereka hendak memeriksa apa yang terjadi. Wajah mereka terkejut karena melihat seorang pemuda sedang berada di depan pintu. "Sedang apa ya dia?" "Ayo kita keluar saja, Bu," ada sang anak. Para penghuni rumah mendapati Hong yang sedang berusaha melepas lonceng. Mereka pun berteriak dari samping teras. Namun Hong bahkan tak mendengarkan teriakan dari ibu pemilik karena telinganya ditutup kapas. "Hei, sedang apa kamu?" Karena merasa kesal, ibu dan anak pemilik rumah pun menghampiri Hong. "Hei, sang anak menempuh pundak Hong. Kenapa kamu melepas loncengnya?" tanya ibu pemilik. "Kau bisa ketahuan padahal lonceng itu tidak berbunyi. Apakah kalian punya kekuatan gaib?" Hahaha, para pemilik rumah tertawa terbahak-bahak karena mengetahui kebodohan Hong. Coba kau lepas penutup telingamu itu," pinta ibu pemilik. Hong pun melepas penutupnya. Kemudian sang anak menyembunyikan lonceng itu. "Kau pelawak ya? Kenapa lucu sekali?" Iya, ternyata lonceng ini masih terdengar keras. "Yo, aku gagal lagi," kata Hong kecewa. "Ayo, aku akan mengantarmu pulang," kata ibu pemilik rumah. Pemilik rumah pun mengeluarkan Hong untuk bertemu orang tuanya. Ibu pemilik bercerita tentang apa yang telah Hong lakukan. "Kau tahu kan, ibu tidak mengizinkan kamu pergi karena ada alasannya. Kalau kau berhenti berbuat onas, ibu pasti akan membolehkanmu pergi. Untuk pemilik rumah itu orang baik. Kalau tidak, kau pasti akan terseret masalah," kata ibu menasihati. "Iya, Bu, Hong mengerti. Hong tidak akan merugikan orang lain lagi."